Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, NIM 1908107021, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah pembelajaran tarikh di MI yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Aceng Jailani, MAG. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian materi pembelajaran tarikh, bentuk materi tarikh di MI, struktur, dan jenis-jenis materi tarikh di MI. Jadi, materi pembelajaran tarikh itu apa sih? Secara bahasa, tarikh berarti ketentuan waktu. Secara pengertian, tarikh adalah ilmu yang menggali peristiwa-peristiwa masa lampau agar tidak dilupakan. Nah, materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi, materi pembelajaran tarikh adalah seperangkat substansi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis yang mencakup isi yang ada dalam mata pelajaran tarikh. Nah, materi pembelajaran tarikh ini dipilih dan dirancang seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar-standar yang ditentukan. Selanjutnya, ada bentuk materi tarikh di MI. Banyak materi tarikh yang dapat digunakan atau dikembangkan guru untuk memenuhi siswa menguasai kompetensi yang diharapkan. Berbagai contoh bahan ajar yaitu seperti buku teks, program video, program audio, lembar kerja siswa, dan masih banyak lagi. Dan ada dua bentuk bahan pembelajaran, yaitu bahan pembelajaran yang didesain lengkap dan bahan pelajaran yang didesain tidak lengkap. Jadi, kalau bahan pembelajaran yang didesain lengkap itu isinya utuh, tapi kalau yang tidak lengkap itu isinya terbatas. Selanjutnya, yang ketiga, ada struktur materi pembelajaran tarikh di MI. Nah, strukturnya itu ada 5. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, yang keempat prosedur, dan yang kelima sikap atau nilai. Kita bahas satu-satu ya. Fakta yaitu segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Jadi fakta ini memang peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Yang kedua yaitu konsep. Nah, konsep itu adalah segala sesuatu yang berwujud, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian-pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, atau isi. Yang ketiga ada prinsip. Nah, komponen ini merupakan hal yang utama dari mata pelajaran yang berisi hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, ada prosedur. Bagian struktur ini berupa langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan kronologi suatu sistem atau peristiwa. Dan yang kelima, itu ada sikap atau nilai. Merupakan struktur materi afektif yang berisi aspek sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Materi ajar yang baik tidak hanya memuat aspek kognitif dan psikomotor saja, sebagaimana tercermin dari 4 aspek yang sudah dijelaskan tadi, melainkan juga harus syarat dengan muatan afektif, apalagi untuk mata pelajaran tarikh ini, sejarah kebudayaan Islam. Guru dituntut untuk menampilkan struktur afektif dari materi ini yang berupa nilai dan sikap. Yang terakhir itu ada jenis-jenis materi pembelajaran tarikh di MI. Nah, jenis-jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu bahan ajar berdasarkan bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya. Bahan ajar berdasarkan bentuknya. Nah, bahan ajar berdasarkan bentuknya ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. Contohnya buku teks pelajaran, modul, lembar kerja siswa, brosur, atau foto dan gambar. Nah, yang kedua, bahan ajar dengar atau audio. Bahan ajar ini yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem
sinyal audio langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc. Nah, yang ketiga itu ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yaitu sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya video compact disc dan film. Nah, yang keempat itu ada bahan ajar interaktif, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video yang penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Contohnya compact disc interaktif. Jenis yang kedua yaitu ada bahan ajar menurut cara kerjanya. Pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga siswa bisa langsung mempergunakannya seperti membaca, melihat, atau mengamati bahan ajar tersebut. Contohnya seperti foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap siswa. Contohnya slide, PPT, film, dan masih ada lagi lainnya. Yang ketiga, ada bahan ajar audio, yaitu bahan yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman seperti CD player, VCD player, multimedia player, dan lain sebagainya. Contohnya kaset, CD, flash disk, dan lain-lain. Nah, yang keempat, bahan ajar video, yaitu bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasa berbentuk video tape, player, VCD player, dan lain sebagainya. Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, maka bahan ajar ini juga memerlukan media rekaman. Hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Jadi dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Contohnya video, film, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada bahan ajar media atau komputer, yaitu berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer. Contohnya komputer mediated instruction dan computer based multimedia atau hypermedia. Jenis yang ketiga yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Di antaranya ada bahan ajar yang berbasiskan cetak, bahan ajar yang berbasiskan teknologi, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Nah, menurut Zainuddin dan kawan-kawan menambahkan jenis bahan ajar yang umumnya diakui bermanfaat dalam program pembelajaran berdasarkan antara lain bahan ajar yang bersifat memotivasi peserta didik, bahan ajar yang bersifat pengajaran, dan bahan ajar lanjutan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.